untuk berbagi pengalaman juga dalam kegiatan kita. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di ruangan guru 56 Kabupaten Bengkulu Utara. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tidak memperpanjang lagi mukadimah. Di sini sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Neza Agusdianita. Selama ini saya mengajar di PGSD, baru 6 tahun mengajar di PGSD dan juga program PPG. Jadi ada yang sudah pernah ketemu tatap maya, ini baru tatap muka. Kalau selama ini tatap maya aja. Oke. Pada kesempatan kali ini kami sebagai dosen Bu, Bapak Ibu, ada kewajiban. Jadi ada kewajiban tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian. Kalau pengajaran sekarang kami laksanakan secara daring full, sudah 3 semester, jadi sudah bosan sebenarnya di rumah aja. Pengajarannya lewat daring. Kemudian penelitian, walaupun COVID tetap penelitian dosen. Kalau enggak, tapi sertifikasinya nggak akan dicairkan juga. Jadi penelitiannya mengenai COVID juga. Jadi ada yang meneliti bagaimana pelaksanaan pembelajaran dengan Zoom, dengan Google Meeting, dengan Google Classroom, dan juga bagaimana mengevaluasi pembelajaran daring. Seperti itu penelitian yang dilaksanakan. Terus yang terakhir ini adalah pengabdian. Jadi biar komplit harus ada pengabdian minimal 1 kami itu setiap tahun. Jadi digilir Bu, alhamdulillah tahun ini dapat giliran kami berkunjung ke SD Negeri 166 Kabupaten Bengkulu Utara. Habis biasanya kami mainnya di kota-kota, nggak boleh lagi, katanya harus memperluas ekspansi lagi katanya. Di kota sudah sering, jadi harus keluar. Nah kebetulan LPPM Unif itu kerjasama sama pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara dan Rindu Hati. Jadi ada 2 daerah yang dijadikan mitra sasaran untuk kegiatan. Kami memilih SD 166 karena kebetulan kenal Bu Dalifa, kenal dengan Bapak Kepala Sekolah, anak Bapak Kepala Sekolah ternyata juga kemarin alumni dari PGSD Unit. Nah jadi sudah cocok, sudah klop. Akhirnya kami berkunjung lah ke sini via telepon. Jadi mohon maaf juga Pak, sekali lagi kami sampaikan. Alhamdulillah kepala sekolahnya welcome, menerima walaupun lewat telepon. Luar biasa sekali, terima kasih Bapak RME. Karena matematika itu setelah kami penelitian dan juga baca-baca di jurnal, kemudian tanya-tanya di guru-guru baik di kota maupun kabupaten, ternyata mata pelajaran yang selalu jadi masalah itu adalah matematika. Matematika itu di anak-anak tuh pada nggak mau belajar, takut, ngeri, banyak hafalan gitu. Ternyata itu bukan di sini aja, bukan di kabupaten mana aja, tapi memang sudah umum. Buktinya umum. Ini ada data dari PISA. PISA itu penilaian kemampuan siswa internasional. Jadi program International Student Assessment setiap 4 tahun sekali. Ternyata Indonesia itu memang juara dari bawah, nomor 5 ya, dari nomor 6 dari bawah, ranking 72 secara internasional kemampuan siswa kita dalam bidang matematika khususnya. Jadi memang bukan di Bengkulu saja, bukan di Palembang saja, memang matematika itu sudah menyeluruh. Buktinya sudah dianalisis, ini lembaga ternama, sudah diakui secara internasional, lembaga PISA ini. Memang Indonesia lemah sekali di bidang matematika dan sains. Nah itu latar belakangnya. Selain itu juga ternyata kami sudah keliling-keliling juga nih Bu, dari SD-SD di kota, di kabupaten, di Kepahyang, di Benteng. Memang matematika itu di mana-mana jadi musuh. Jadi matematika itu kan jadi momok itu seperti hantu, seperti yang ditakuti gitu oleh siswa. Nah kemudian banyak hafalan rumus, pusing hafalan rumus, saya nggak mau belajar matematika. Akhirnya sampai kepada siswa membenci matematika. Saya punya profesor, kita sharing aja ya Bu, biar nggak pusing matematika juga. Saya punya Profesor Sudarwandani.
Kalau ibu-ibu sering ikut seminar, sering baca bukunya, pasti kenal dengan Prof. Sudarwan. Prof. Sudarwan itu awalnya suka matematika, tapi kemudian dia tidak suka matematika. Dia benci matematika. Saya nggak mau belajar matematika lagi. Kenapa? Karena memang dari SD gurunya itu ngajarin matematika, dia nanya, gurunya nggak bisa jawab. Pak, kenapa saya belajar sudut? Katanya. Kenapa saya belajar harus belajar menghitung luas, menghitung keliling, untuk apa? Nanti saya nggak ketemu itu Pak, saya jualan di pasar, ibu saya jualan sayur, Prof. Sudarwan. Gurunya nggak bisa menjelaskan gitu, kenapa harus belajar sudut, kenapa harus belajar menimbang atau jadi belajar itu nggak tahu untuk apa. Apalagi yang log itu katanya, log n, kemudian sin cos. Tanya pusing kepala saya sama itu. Iya, ditanya untuk apa saya tanya itu. Gurunya kurang bisa, dia cuma menjelaskan secara konsep. Itu sin itu sekian, sin 30 dapatnya setengah. Ini rumusnya jadi panjang kali lebar, tapi nggak tahu, nggak disampaikan lah apa manfaatnya gitu, untuk apa. Misalnya baru sekarang terjawab sama Prof. Darwan itu, ternyata cobalah guru saya SD dulu bilang kalau mau jadi pilot itu kalau mau turun dari pesawat itu mengukur sudutnya harus pas, berapa ukur sinnya harus tahu. Jadi dia ada bayangan, belajar sudut itu nanti bisa dipakai untuk menjadi pilot atau misalnya menjadi arsitek, menjadi apa. Nah itu, jadi kurang ada motivasi katanya. Itu yang Prof. Darwan sering ulang-ulang ke saya. Katanya, jadi kalau bisa kamu nanti sampaikan kepada calon guru di PGSD, kalau belajar matematika jangan nakut-nakutin anak, katanya gitu. Karena matematika itu selalu kita kasih rumus. Padahal anak SD itu calistung. Dia tuh cuman belajar berhitung, baru dasar-dasarnya saja. Dia bisa berhitung, dia bisa mengali, menambah, mengurang, membagi. Harusnya seperti itu. Nanti secara mendalam baru di SMP, tapi motivasinya dibangun dari bawah. Ini anak kelas 1 sudah susah sekali pelajarannya ya Bu. Saya lihat kelas 1 sudah, kelas 2 sudah perkalian sekarang. Kelas 1 sudah mulai pembagian baru penjumlahan, tapi sudah penjumlahan yang 3 digit, 4 digit. Itu memang agak sulit. Makanya kalau seandainya guru matematikanya tidak membuat matematika jadi mengerikan, ceria, pembelajarannya ramah, senang, mungkin anak-anak akan senang, kemudian dia belajar matematikanya jadi tidak takut. Contohnya, saya itu punya anak, jadi anak saya itu saya teliti, dia sekarang dari TK sampai SD. Tidak pernah saya bilang matematika itu susah. Saya selalu bilang matematika itu mudah. Dia sanggup menyelesaikan 35 soal cuma 10 menit. Soal penjumlahan dan soal pengurangan itu sudah levelnya sudah 20-30-an, padahal dia baru masuk SD, baru minggu ketiga di SD, tapi dia bisa 35 soal dan minta lagi. Kenapa? Karena memang dia suka matematika, dan saya bilang matematika itu tidak susah. Apa yang dia nggak bisa dicari yang ada di sekitarnya. Misalnya seperti kelas 1 itu kan dia mempelajari kuantitas, yang mana benda 10 dengan 5, 6 gitu kan, sesuai dengan kuantitasnya kan ya Bu ya. Nah kemudian kita lihat aja mainan-mainan dia yang ada di kotak mainan. Lihat yang warna merah ada berapa, yang warna hijau ada berapa. Penjumlahan juga seperti itu. Dari awal dikenalkan konsep awalnya dulu. Kalau penjumlahan itu adalah menggabungkan, bukan kalau 5 ayam ditambah 5 kucing itu bisa jadi 10. Tidak, 5 ayam ditambah 5 kucing ya tetap 5 ayam dan 5 kucing. Jadi diajarkan dari awal, jangan sampai konsepnya salah. Nah itulah sebenarnya cikal bakal dari RME tadi, Realistic Mathematics Education. Jadi pembelajaran itu dari kehidupan nyata yang ada di sekitarnya. Jadi anak-anak tuh nggak takut, dia nggak takut dulu tentang yang sulit-sulit. Jadi kita nggak usah nakut-nakutin nanti matematika kamu pembagiannya susah, rumusnya banyak. Itu tidak, tapi pelan-pelan. Karena bahayanya kita di guru SD nih Bu, dosanya tuh gini, kalau dia sudah kita salah konsep
dan dia sudah tidak mau belajar, maka dia nggak bisa pelajaran di kelas 1. Dia keprasyarat dia di kelas 1 nggak terpenuhi. Dia naik ke kelas 2 semakin bingung. Karena matematika itu kan dia spiral dari yang sederhana ke yang kompleks, ke yang kompleks lagi. Belajar persegi itu dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6 ketemu persegi juga, tapi beda-beda. Ada persegi sebagai bidang dasar, ada di bidang ruang, ada di bangun ruang, ada di bangun gabungan dan lain-lain. Jadi kalau semakin kita di dulu kelas 1-nya membuat matematika susah, dia nggak bisa dinaikkan. Penyakit kita juga gitu ya, mau naik, pokoknya anak naik, dinaikkan, aja nambah penyakit lagi di kelas 2, nggak bisa perkalian, nggak hafal perkalian, susah. Ternyata kalau berjilbab melipat itu udah simetri lipat, jadi itu bisa diambil banyak sekali. Memang matematika tuh banyak sekali di sekitar kita. Nah, ini nanti kemampuan pemecahan masalah yang akan dibahas kulik-kulik nanti sama Ibu Atika. Ibu Atika udah mencari betul tentang pemecahan masalah. Tapi saya sekilas ya, Bapak Ibu, kalau kemampuan pemecahan masalah tuh ingat saja soal cerita. Jadi kalau di KD, jadi Bapak Ibu buka KD kurikulum, itu kan di ujung dari silabus atau kurikulum itu pasti ada siswa mampu menyelesaikan soal cerita. Nah, inilah di sini. Jadi kadang soal cerita itu nggak pakai jalan, kadang nggak pakai diketahui, kadang nggak ada rumusnya. Itu yang menjadi masalah di dalam ini. Jadi kemampuan pemecahan masalahnya dia bisa memahami dulu soal, terus merencanakan apa solusinya, menyelesaikan. Nanti akan bahas sama Ketika ya. Bapak Ibu, yang saya sampaikan tadi kulitnya aja. Mudah-mudahan nanti ada diskusi atau apa lebih lanjut. Khusus nanti kami akan membuat RPP nanti sama Ibu wali kelas 4. Kami akan buat RPP yang RME plus Etno Matematika untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dari awal RPP sampai ke evaluasinya. Nanti kita sama-sama. Sudah disinggung banyak mengenai kemampuan pemecahan masalah. Tadi juga ada beberapa tahapan pemecahan masalah yang sudah disebutkan dan dijelaskan oleh Ibu Neza. Nah, sekarang saya mungkin akan melihat dari konsepannya. Kadang kita cuma tahu soal pemecahan masalah itu mengenai soal cerita saja, tetapi ternyata kita kadang miss ke konsep kognitif untuk memahami situasi dengan menggunakan cara-cara tertentu atau metode-metode tertentu. Lalu di sini kita lihat kemampuan pemecahan masalah itu adalah kemampuan seseorang untuk memecahkan masalah melalui kegiatan tertentu dengan menggunakan data-data pendukung. Kalau tadi soal-soal cerita berarti data-data yang ada di dalam soal ceritanya tersebut. Oke. Ketika kita membahas pemecahan masalah, ada yang 5, ada yang 6, ada yang 4. Nah, untuk matematika ini yang paling populer itu adalah punyanya Polya ya Bu, tentang Polya yang tadi disebutkan, di mana ada 4 tahapan dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu adalah memahami masalah. Kemudian di tahap kedua ada merencanakan pemecahan masalah. Sudah direncanakan nih, lalu dilaksanakan. Dan yang terakhir memeriksa kembali, baru problem solving. Kalau memeriksa kembali ini biasanya guru-guru kalau lagi mengawas ujian, ini anak-anak tolong diperiksa kembali. Nah, persis ini memeriksa kembali itu adalah melihat lagi dari tahapan-tahapan itu sudah benar atau belum, atau ada cara yang lebih efektif dan efisien begitu. Oke. Nah, karena kemarin nih kita ini telepon sama Bu ini ya kan, guru matematika, guru kelas 4 maksud saya, karena katanya kelas 4 sekarang masuk di dalam materi KPK. Ini saya semalaman tuh mikirin contohnya malahan. Di sini
orang-orangnya mayoritas orang Jawa. Sampai saya semalam telepon teman-teman saya yang di Jawa itu, gimana nih, apa budaya-budayanya? Akhirnya tidak ketemu juga, akhirnya dapatnya cuma ini. Ya, semoga bisa ini. Nah, di sini ada soal nih. Terdapat 3 RW, entah ya, Kemumun ini ada berapa RW? Saya cari di Google nggak nemu berapa RW-nya. Saya tulis saja 3. Berapa RW? 2. Saya tulis 3 karena saya cari di Google, saya ganti kata kuncinya, tidak ketemu ada berapa RW desa Kemumun ini. Terdapat 3 RW di desa Kemumun, Bengkulu Utara. Setiap RW memiliki kelompok ibu pengajian. Biasanya kalau pengajian itu pasti ada lah ya di setiap desa. Maka saya ini paling aman. Kelompok ibu pengajian yang memiliki jadwal mengaji yang berbeda-beda. Namun ada satu waktu semua kelompok ibu mengaji ini secara bersama-sama di masjid besar seperti hari ini di tanggal 9 September 2021. Adapun jadwal pelaksanaan pengajian ini, kalau ibu-ibu di RT 1 ini 3 hari sekali. Rajin nih, 3 hari sekali pengajian kan. Nah, kelompok di ibu RW 2 ini 2 hari sekali. Lebih rajin, lebih solehah ini. Nah, kemudian di kelompok ibu RW 3 ini mengajinya 4 hari sekali. Nah, pertanyaannya adalah kapankah seluruh kelompok ibu mengaji secara bersama-sama lagi? Nah, kita kalau ngomongin rutinitas ini kita akan bahas tentang KPK. Mungkin ibu-ibu, bapak yang mengajar matematika ini familiar sekali ya. Ini saya tuh sampai cari-cari tuh kalau kelas 4 baru mulai konsep ya Bu ya. Di KPK, jadi mulainya belum pohon faktor dan segala macam kan? Sudah. Oh ya. Bahkan soal seperti itu juga ada. Oh iya, ya maksud saya pikir harus yang kelipatan yang mulai dari awal itu. Dasarnya dari itu Iya. Jadi garis bilangan. 2 bilangan. Oh iya benar. Iya benar. Itu dari awalnya seperti itu, tapi ada yang sepertinya. Iya. Ada. Untuk soalnya itu, tapi maksud saya di ini pada jalannya ini nanti saya pakai yang cara yang pertama itu loh. Nah, di tahap pertama kita harus memahami masalah. Ini tuh saya juga sudah beberapa tahun itu juga ngajar SD, baik itu ngajar di bimbel juga. Hal-hal yang ini sering sekali dilewatkan oleh siswa. Ya kan Bapak Ibu? Adalah memahami masalah. Selalu kenapa sih harus kita buat diketahui? Iya. Langsung aja. Iya kan? Akhirnya banyak yang keliru anak-anak itu. Padahal inilah yang paling penting dari saya dulu jadi siswa sampai saya guru itu. Kemudian sekarang saya jadi dosen, ini harus juga diketahuinya itu harus dimulai dari situ. Nah, diketahui ini terdapat 3 kelompok. Saya rasa ini bukan kita tidak sedang membahas soalnya ya, tapi membahas mengenai tahapannya. Kalau soalnya ini pasti Bapak Ibu sudah pintar sekali, ini saya yakin kan mengenai ini. Nah kemudian di sini ketika kita membahas tentang tahapan pertama memahami masalah, kita akan membahas tentang diketahui dan yang ditanyakan dari soal. Kemudian di tahap kedua itu adalah merencanakan pemecahan masalah. Ini kadang tidak dituliskan di dalam penyelesaian kan, tetapi di konsepnya ada di kepala siswa, begitu kan Bapak Ibu. Tetapi ini perlu saya tuliskan sebagai tahapan-tahapan berpikir begitu ya. Nah di tahap merencanakan ini siswa akan berpikir, oh jika jenis soalnya itu mengenai rutinitas, ini akan diselesaikan dengan KPK bukan FEB. Kemudian untuk itu langkahnya itu harus cari dulu kelipatannya, kemudian cari kelipatan persekutuannya, baru cari KPK-nya. Karena yang ditanyakan kapan lagi, berarti terakhir itu menentukan tanggalnya lagi begitu. Kemudian di tahap ketiga itu ada melaksanakan rencana pemecahan masalah. Mungkin
Mungkin ini juga tidak disebut secara rinci seperti ini. Kadang jangankan ini ya, jangankan secara rinci ini, kadang diketahui aja hilang kan dari jawaban siswa itu. Nah, kemudian dilaksanakan, dan yang terakhir adalah memeriksa kembali. Begitu juga untuk soal contoh RPB. Semoga ini relate ya contohnya. Oke. Andi baru lahir 7 hari yang lalu. Andi sangat gembira. Hari ini diadakan acara kenduren di rumah Andi. Para tetangga membantu menyiapkan penganan untuk para tamu. Terdapat banyak kue seperti 96 buah galundeng, kemudian 80 buah lambang sari, kemudian 64 buah bolu kukus. Kue-kue tersebut akan disajikan pada piring. Jika setiap piring harus berisi ketiga jenis kue dengan porsi yang sama, maka berapa piring paling banyak yang diperlukan untuk menyajikan kue-kue tersebut? Sering kan Bu kuenya? Ya, Bu. Kenal ya Bu? Saya ini kuenya tidak kenal. Yang garundeng itu kue apa? Garundeng itu apa? Oh, tidak ada galundeng di sini. Benar. Tidak ada. Saya kenalnya pizza. Jadi Agak ngeri lidahnya kayak gitu ya Pak. Kalau di sini wajib Pisang goreng biasanya. Kemudian merencanakan pemecahan masalah, melaksanakan dan memeriksa kembali. Ini adalah 4 tahapan dari yang Polia bilang, tokoh yang ahli dalam pemecahan masalah matematika. Nah, kalau tadi ada soalnya, lalu bagaimana sih mengevaluasi kemampuan pemecahan masalah ini? Yang pertama tuh kalau kata Brookhart itu ada cara penilaian ini dengan cara sumatif biasanya dengan 3 cara. Cara yang pertama itu bisa dengan pilihan ganda kan, biasa ada di dia nggak mikir ternyata mujur aja dapat yang C benar gitu kan. Kemudian bagaimana kita menganalisisnya itu? Kalau menurut Charles Lester dan O'Dapper pada tahun 1994 ini, teknik evaluasi untuk pemecahan masalah itu adalah analytic scoring, atau ini dalam tipe holistic scoring. Bagaimana itu analytic scoring Bapak Ibu? Pasti ini sudah sering dilakukan tetapi tidak tahu namanya gitu ya Bapak Ibu. Istilahnya nggak tahu. Iya. Nah, kalau menurut si Charles Lester dan O'Dapper ini, kalau kita membuat soal pemecahan masalah itu, khususnya di bagian jenis soalnya esai, itu setiap tahapan-tahapan itu dikasih skor yang berbeda. ujian itu. Jadi tuh ketika siswa ini diketahui dan ditanyakannya tadi sudah benar, itu sudah ada poin tersendiri gitu. Tidak melihat dari hasil akhirnya saja. Kadang sudah setengah jalan dia sudah benar kan Bapak Ibu. Nah, kasihan kalau tidak dapat nilai karena dia sudah melaksanakan setengah dari langkah pemecahan masalah. Nah, ini yang disebutkan oleh Lester dan O'Dapper. Saya tidak heran kalau memang ini sudah kita lakukan lah. Dia ngomongnya 94 Bapak Ibu. Saya baru 1 tahun itu. Nah, mungkin itu cukup yang ingin saya sampaikan. Bapak Ibu dulu yang saya nanti ini perangkat pembelajaran mungkin tidak aneh lagi dan tidak asing bagi Bapak Ibu semua. Perangkat pembelajaran ini cuma memang untuk membuat perangkat itu yang hantunya namanya. Nah, hantunya banyak ya Pak ya? Iya. Kalau perangkatnya gampang, buatnya itu gampang ya. Dan sudah ada, dan juga tidak menutup kemungkinan ada yang dijual juga, benar nggak? Nah, cuma yang dijual itu apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak? Nah, tentu tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya hari ini kita mau menggunakan model RME, nah minggu depan kita mau menggunakan PBL, nah tentu kita harus beli lagi yang lainnya gitu. Nah sebenarnya
model-model itu, kita menggunakan model-model itu, kita lihat dari yang pertama karakteristik materi yang akan kita ajarkan. Nah, kalau materi kita tidak cocok misalnya dengan RNE, jangan paksakan memakai RNE. Tapi kalau materi kita nggak cocok, misalnya cocok dengan PBL misalnya, nah kita harus menggunakan PBL. Nah, jadi oleh sebab itu kita sebagai guru itu harus tahu karakteristik dari setiap anak kami udah mulai ya. Nah, kita harus tahu setiap karakteristik model pembelajaran yang ada. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah mengajar, mungkin sudah pernah menggunakan model tersebut, cuma karena tidak ditulis, jadi tidak tahu kalau itu model gitu, ya. Nah, dari ini ke atas mungkin Bapak Ibu perlu menulis Bapak Kemas tadi bukti bahwa Bapak Ibu itu mengajar. Kenapa? Kalau kita mengajar dengan punya rencana, tentu agak bagus dibandingkan kita mengajar tidak punya rencana. Atau kita masuk kelas terus kasihkan LKS sama anak. Nah ini nak kerjakan nomor sekian, nanti dikumpul. Nah kalau yang seperti itu kita ajarkan, anak bisa kalau anak yang motivasinya dari dalam dirinya. Tapi kalau anak yang motivasinya rendah itu jarang berhasil. Makanya ada anak sampai kelas 3, kelas 4 nggak bisa baca. Itu karena sebenarnya mereka bukan tidak mampu. Apalagi dengan kurikulum 2013 tidak ada anak yang bodoh. Tidak boleh guru mengatakan anak bodoh. Tidak ada. Yang tidak berhasil itu guru. Nah itu di kurikulum 2013. Jadi itu harus kita terapkan dalam diri kita. Berarti kalau ada anak kita yang tidak berhasil, berarti kita yang belum menemukan penyakit apa sih dalam kelas saya. Nah itu sebenarnya. Nah oleh sebab itu kita mulai dari rencana dulu. Karena hari ini kita fokus ke RMP, tentu perangkat rencana perangkat pembelajarannya RMP juga. RMP ini pada umumnya lebih cocok untuk matematik, bukan paling cocok, pas untuk matematika. Karena matematika selama ini kan diajarkan dengan cuma menampilkan angka-angka saja, tidak ada benda nyata di sekitarnya. Padahal itu banyak sekali, makanya muncul ahli matematika itu. Gimana sih mengajarkan matematika itu supaya tidak angka saja yang muncul, tapi ada benda-benda di sekitarnya. Maka muncul model RMP ini. Ini khusus untuk matematika. Jadi nanti kalau model-model yang lain, nah itu cocok untuk mata pelajaran lain dan cuma cocok untuk tematik. Ya, misalnya kalau PBL, nah itu pasnya itu untuk tematik yang ada unsur yang ada mapel IPA-nya. Nah itu lebih pas, ya, karena di IPA itu akan ada muncul atau IPS, ada permasalahannya. Lalu kita pakai PBL. Oke. Di dalam ber-RP ini sudah tahu ya Bapak Ibu semua ya, itu harus ada identitas. Memang pernah tren juga RPP 1 lembar. Nah, mungkin membuatnya memang gampang membuat RPP 1 lembar itu, tapi melaksanakannya mungkin agak kurang terencana. Ya karena itu garis-garis besar saja, tujuan dan lain sebagainya. Yang ada hanya tujuan. KD-nya nggak tertulis di situ, ya kan? Kalau kita nggak membaca KD, pikir lagi ya, seandainya nggak ada tujuan apa, indikatornya nggak ada, KD-nya nggak ada, kan susah dari mana asalnya. Bapak Ibu semua kan sudah tahu dari mana mengambil mengembangkan indikator, sudah tahu ya. Nah, setelah kita menampilkan identitas, nah itu KI itu kita ambil dari buku kita masing-masing, tema kelas masing-masing, karena berbeda antara KI kelas rendah dengan KI kelas tinggi. Itu berbeda kan Bapak Ibu? Mana Ibu yang ngajar kelas rendah? Apa yang bedanya dengan kelas tinggi? Ya, ini sedang PPG. Kalau lagi PPG itu masih hangat itu. Apa bedanya KI kelas rendah dengan KI kelas tinggi? Di mana letak bedanya itu? Di KI nomor berapa? KI 1 kah, KI 2 kah, KI 3 kah, KI 4 kah?
Kalau belum bisa jawab sekarang nanti diamati, nanti dianalisis. Berarti belum menganalisis buku tematik kelas rendah dan kelas tinggi. Itu ada bedanya, ya. Nah, jadi kita kalau menyalin KI itu ada di buku tema kita, buku guru itu ada, ya sesuaikan dengan kelas yang ada. Dan kalau bisa buku tematik, buku guru dan buku siswa itu kan sudah beberapa kali revisi ya Pak ya. Di sini sudah menggunakan revisi tahun berapa? 2018. Tidak revisi terakhir, ya. 2018. Untuk saat ini revisi terakhir. Nah itu berbeda juga dengan yang 2017 ya. Beda-beda kelas Bu. Ada yang kelas yang beda 2018 ini kelas 3, kelas 3, kelas 5 mungkin ya, yang sudah 2018 kan buku yang belum direvisi. Misalnya tematik 2013, nah dikeluarkan 2016 atau 2015. Nah itu jangan dipakai itu lagi karena itu udah berbeda. KD-nya udah bergeser-geser, ya. Nah, kemudian setelah KI, ya. Setelah KI baru kita membuat KD dan indikator pencapaian. Nah, kalau KD-nya itu, Bapak Ibu tahu kan KD yang kita tulis di RPP untuk apa? Untuk mapel selain daripada PPKN, KD berapa saja yang harus kita tulis? KD berapa? 3. Kan ada KD itu ada KD 1, KD 2, berasal dari KI 1 ya. KD 1 titik sekian, KD 2 titik sekian, KD 3 titik sekian, dan KD 4 titik sekian. Yang mana yang kita tulis? 3, 4, dan 3. Ya. Kecuali PPKN. Kalau PPKN itu 2 ya, mulai dari 2. Nah, 3 dan 4. Karena di sana kenapa harus 2? Karena PPKN itu harus menilai sikap. Sikapnya harus dinilai. Tapi kalau mapel lain apakah tidak dinilai sikapnya? Dinilai, tapi lewat jurnal. Ya, Bapak Ibu hanya mencatat kejadian-kejadian yang super jelek dan super baik. Nah itu yang masuk jurnal, itu yang akan dicatat. Jadi bukan tidak dinilai, dinilai. Nanti saat menerima rapor baru Bapak Ibu nulis si A ini begini sikapnya apa? Penolong teman dan lain sebagainya. Pokoknya yang hebat-hebat dan yang kurang perlu kita tulis. Gitu. Kalau PPKN itu khusus, ya. Nah jadi di sini ada KD matematikanya 3.5 menjelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungannya dengan hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Nah ini KD-nya ya. Nah kemudian KD 3.5 ini kalau di PPG itu merumuskan indikatornya harus kata kerja operasionalnya dari C4 ke atas. Tidak boleh C1, tidak boleh C2, tidak boleh C3. Itu khusus untuk PPG. Tapi kalau kita mengajar di kelas, tentu bertingkat dulu pencapaiannya, mulai dari yang sedang, yang rendah, sedang, kemudian baru ke tingkat yang tinggi. Jadi ada indikator pendukungnya, ya, ada indikator intinya atau pokoknya, kemudian ada penganyaannya. Nah seperti itu. Jadi di sini memang ada lengkap-lengkap, ada C1-nya. Kalau kita lihat dari kata kerja yang ada di KD-nya, itu memang tatarannya baru tataran lot, menjelaskan, ya. Jadi kalau untuk kita buat nanti indikatornya untuk C4 ke atas, itu berarti sudah pengayaan dari KD tersebut, ya kan, Bunda? Nah itu sudah lot itu sudah hot. Jadi sudah meminta anak untuk berpikir tingkat tinggi, ya, keterampilan anak untuk berpikir tingkat tinggi. Nah kenapa harus begitu? Karena kehidupan sekarang itu harus orang itu bisa berpikir tingkat tinggi, tidak berpikir seadanya.
Karena beda generasi kita dengan generasi anak kita sekarang ini itu akan berbeda nanti. Merumuskan tujuan bagaimana? Melihat di buku Bagaimana biasanya Bapak Ibu merumuskan tujuan? buku guru Di buku guru? Ya. ada Di buku guru berarti indikator yang Bapak Ibu rumuskan. tujuan pembelajaran. Ya, tapi indikator Bapak Ibu yang rumuskan karena tujuan Bapak Ibu mengambil dari buku guru. Iya. Iya, kami ngambil dari buku. Gini Bapak Ibu. Indikatornya yang iya kami merancang sesuai dengan yang tujuan di buku guru. Yang ada RPP yang ada dari Permendikbud itu ya Bu ya. Yang tujuan saja tanpa ada indikator. Iya, Pak. Indikator begini ya? Iya, yang satu lembar itu ya tujuan aja langsung gitu. Iya ya. Langsung tujuan tanpa ada indikator. Nah, apa bedanya tujuan dengan indikator menurut Bapak Ibu? Kenapa kita harus merumuskan indikator? Atau apa yang memudahkan kita merumuskan indikator itu? Indikator itu dari kompetensi dasar kita rumuskan. Ya, Diambil dari tadinya terus kemudian kita kembangkan. menjadi indikator. Iya. Ya. Terus Kalau betul. tujuan belajarnya kalau biasanya kami melihat di buku guru kan, tapi kami sesuaikan dengan indikator yang kami kembangkan tadi. Jadi Ibu menyesuaikan tujuan itu dengan indikator yang dikembangkan. Atau Ibu mengembangkan indikator sesuai dengan tujuan yang ada. Yang mana Ibu ambil? Iya sih. Iya, Setahu kami ya, Nah, tujuan itu diambil dari hasil pengembangan indikator. Oh, Pembelajaran. ya. Iya. Nah, Jadi satu indikator itu boleh lebih dari satu tujuan. oh, Iya, cuma kalau di tujuan pembelajaran itu kan sudah merupakan operasional. Sudah memakai kata kerja operasional. jadi kalau membuat evaluasi berdasarkan tujuan, Pak. Tujuan. Nah, ada Ibu bilang Iya, indikator. kalau membuat soal berdasarkan indikator. Nah, itu dia. Iya. Jadi kalau penilaian, Pak, dasarnya adalah indikator. Ya, bukan tujuan. Tujuan itu sama sebenarnya antara tujuan dengan indikator itu ada dua pendapat, Pak. Kalau kami orang PGSD, satu indikator, satu tujuan. Iya. Nah, itu kalau orang PGSD ya, itu sudah sepakat. Kemudian ada prodi lain yang membuat satu tujuan bisa banyak indikator. Iya. Nah, contohnya yang seperti itu, pahamnya seperti ini, Pak. Misalnya kita mau ke Enggano. Ke Enggano itu bisa lewat darat, darat nggak bisa ya. Lewat laut dan lewat udara. Nah, itu lewat laut dan udara itu indikator. Tujuannya Enggano. Jadi tujuan itu lebih besar daripada indikator. Itu yang Bapak bilang tadi. Jadi untuk mengevaluasi adalah ketercapaian indikator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, untuk memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelasnya pimpin doanya. Berdoa mulai. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita cek dulu kerapian baju kalian. Silahkan coba dilihat bajunya, dirapikan.
Pelajaran kita hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian semua. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oh iya, bagus sekali ya, hadir semua hari ini. Jadi kita bisa memulai pelajaran kita hari ini. Untuk mengangkat nilai nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Silahkan kalian berdiri semua. Pada pagi hari ini kita akan membaca buku. Silahkan kalian ambil bukunya di sudut baca yang sudah disediakan. Itu adalah bukunya. Silahkan kalian ambil, kalian baca. Nah, sekarang kita akan melakukan tanya jawab tentang buku yang sudah kalian baca. Nah, Ibu akan bertanya. Silahkan. Ya, Deas. Apa yang sudah, buku apa yang sudah Deas baca? Tentang tarian tradisional kuda kepang. Nah, sekarang apa manfaat dari buku yang sudah Deas baca? Saya dapat menambah wawasan. Iya, dapat menambah wawasan ya, terutama tentang kesenian tradisional. Anak, tadi Ibu sudah bertanya, berapa hari kalian mandi ke Siring Pak Ulu Kemumu. Nah, tadi Ibas sudah memberitahu ya jadwal kegiatan kalian mandi di Siring Pak Ulu Kemumu. Nah, sekarang dengan kalian sudah tahu berapa kali kalian mandi di Siring Pak Ulu Kemumu, itu sudah sesuai dengan pelajaran atau itu bisa kita cari menggunakan kelipatan persekutuan terkecil. Pelajaran kita hari ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan melalui kegiatan mengamati video ekstrakurikuler kuda kepang dengan cermat. Nah, pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan tepuk PPK. Silakan berdiri semua. Boleh, silakan Azra pimpin kawannya tepuk PPK. Silakan. Sudah mempersiapkan video. Marilah bersama-sama kita menonton video yang sudah Ibu persiapkan. Sekarang sudah mengamati video. Sekarang kalian amati lagi jadwal kegiatan pelaksanaannya. Ya, ini jadwal kegiatan ekstrakurikuler kuda kepang di SD 166 Bengkulu Utara. Ya, nih silakan kalian amati. Ya, kemudian tadi kalian sudah melihat video. Nah, sekarang Ibu akan bertanya, apa yang bisa kalian peroleh atau apa yang kalian temukan dari video yang sudah kamu tonton? Ayo, silakan. Ya. Saya telah melihat pelaksanaan kuda kepang kelas 4 kali di bulan September. Ya, itu untuk jadwalnya ya. Nah, kalau yang untuk videonya, apa yang sudah kalian amati tadi? Di video itu ada apa saja? Ayo, siapa yang bisa? Silakan, coba Renata, apa yang kamu amati dari melihat video tadi? Apa sih yang kamu lihat di video tadi? Ada gendangnya. Ya, ada gendangnya. Ada apa lagi? Coba Desrina, ada apa lagi? Ada kudanya. Ada kuda kepangnya. Ayo, yang lain, ada apa lagi? Yang dilihat tadi ada apa lagi?
Masa cuma ada gendang sama kudanya? Ayo. Ada gongnya. Ada apa lagi yang paling penting? Ada apanya? Iya, ada penarinya. Terus ada apa lagi? Ada pelatihnya, ya. Nah, itu untuk video yang sudah diamati. Nah, sekarang untuk jadwalnya tadi sudah Deas Deas beritahu dengan kita dengan melihat jadwal ini. Deas tahu kelas 4 ya, itu di bulan September untuk jadwal kegiatannya ada berapa kali? Ada berapa kali? Iya, ada 4 kali. 4 kali pertemuan di bulan apa? September. Kemudian di bulan Oktober berapa kali? 4 kali juga. Terus di bulan November 4 kali. Kemudian untuk kelas 5, ayo siapa yang mau membacakan? Yang untuk kelas 5 berapa kali? Ayo coba untuk kelas 5 berapa kali? Iya, 3 kali. Di bulan apa saja? Iya, jadi di setiap bulan kelas 5 3 kali pertemuan. Terus kelas 6 berapa kali? Berapa kali kelas 6? Iya, 2 kali pertemuan. Nah, dari jadwal kegiatan pelaksanaan ini, Nak, ya, kita bisa mencari bilangan mencari kelipatan dari bilangan yang ada di jadwal kegiatan ekstrakurikuler ini, ya. Jadi kita akan mencari kelipatan 4, kelipatan 3, dan kelipatan 2. Nah, sekarang coba dilihat ya di layar ini kelipatan persekutuan terkecil, ya. Kelipatan suatu bilangan diperoleh dari hasil mengalikan bilangan tersebut yang ditentukan kelipatannya dengan bilangan asli. Nah, untuk memahami konsep kelipatan ini, kita bisa memanfaatkan bilangan loncat. Nah, di sini guru memiliki buat garis bilangan ya. Nah, ini garis bilangan ini, Nak, ya. Ini loncat berapa kali? Coba perhatikan dengan melihat garis bilangan ini. Kamu bisa lihat berapa kali dia loncat dimulai dari angka 0. Berapa kali dia loncat? 2. Berapa kali? 2 kali. Dari 0 ke 2, kemudian ke 4, kemudian ke 6, terus 8, 10, dan selanjutnya ke 12. Jadi dari garis bilangan di atas kita dapat menuliskan bilangan loncat yang dimulai dari, kita tuliskan ya, ini bilangan loncat. Dimulai dari angka berapa tadi, Nak? 0. Kemudian 10, dan seterusnya. Nah, dari manakah bilangan-bilangan tersebut diperoleh? Kita lihat di sini ya, caranya sudah dijelaskan. Nah, ya, dari mana diperoleh? Kamu lihat ya, tuh, 2 diperoleh dari mana? Itu ya, 1 kali 2 sama dengan berapa? 2. Ini kalian bisa dengan 2 cara. Bisa kalian kalikan, bisa kalian jumlahkan, ya. Kemudian 2 ditambah 2, ya. Terus sama dengan 2 dikali 2, sama dengan berapa? 5, ya. Seterusnya, ya. Kemudian di sini kelipatan persekutuan 2 bilangan. Nih.
kuning mati. Kemudian lampu kuning hidup, lampu merah mati. Nah, di sini lihat contohnya di sini, coba lihat. Keduanya menyala dengan tempo yang berbeda. Lampu merah menyala setiap 3 detik. Lampu kuning menyala setiap 4 detik. Andaikan kedua lampu awalnya menyala bersamaan, waktu nyala kedua lampu itu dapat dicatat sebagai berikut. Baik, kita lihat ya. Lampu merah tadi menyala berapa detik? 3. Berapa detik tadi? 3 detik ya. Lampu kuning 4. Ya, lampu kuning 4 detik. Nah, lihat ya. Nah, lampu merah detik ketiga. Ya, terus kemudian detik keberapa lagi? Detik ke-6. Ya, detik ke-6. Kemudian detik ke-9. Ya. Terus yang lampu kuning detik keberapa lagi setelah detik keempat? Detik ke-8. Kemudian detik ke berapa? Ini detik ke-12 kita tambahin ya. Detik ke-12 luasnya. Nah, kemudian perhatikan susunan bilangan-bilangan berikut. Lihat, dari lampu merah yang menyala dan lampu kuning yang menyala, kita bisa menyusun bilangan-bilangannya seperti berikut. Coba kita susun. 3, terus 6, 9, 12. Terus yang lampu kuning 4, 8, 12, 16 dan seterusnya. Nah, dari bilangan yang sudah kita dapat ini artinya apa? Yang detik ketiga tadi lampu merah itu artinya menunjukkan kelipatan berapa ya ini? Kelipatan berapa? 3. Kelipatan 3. Ini kelipatan 3 ya. Nah, yang lampu kuning menunjukkan kelipatan berapa setelah kita dapat bilangan ini? Kelipatan berapa? Kelipatan 4. Nah ya, ini sudah kita dapatkan kelipatan 3 dengan kelipatan 4. Sekarang kita lihat lagi ya. Nah, sekarang ya, dari bilangan yang sudah kita susun dapat kelipatan 3 dengan kelipatan 4. Nah, sekarang kalau di tayangan ini ada yang Ibu cetak warna apa ini? Kuning. Warna kuning. Itu warna apa? Merah ya. Nah, sekarang dari kelipatan 3 dan 4 ini, coba kalian lihat. Dari kedua bilangan ini, mana bilangan atau angka yang sama? Angka berapa itu? 2. Nah, dari angka 12 ini, yang Ibu tanyakan itu Ibu cetak warna merah ya. Itu artinya menandakan bilangannya ini sama. Nah, dari bilangan yang sama ini tadi kita dapatkan apa? Kelipatan persekutuan terkecil. Ya, dari kedua bilangan ini kita dapatkan bilangan yang sama, itulah yang dinamakan kelipatan persekutuan terkecil. Ya, Pak Peka. Dari bilangan berapa tadi? 3 dan 4 adalah bilangan berapa? 12. Ya. Ya. Tadi kalian sudah melihat video dan sudah melihat jadwal. Ini jadwalnya ditayangkan kembali. Coba kalian lihat ya. Ini kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Nah, dari jadwal ini ya, Ibu bisa membuat soal yang seperti ini. Coba ya. Dari jadwal kegiatan ekstra kurikuler Kuda Kepang di SD Negeri 166 Bumi Utara untuk kelas 5 tadi berapa kali tadi nak di kelas 5? Berapa kali? Ya, 3 kali. Terus kelas 6 2. Nah, sekarang jika mereka berlatih secara bersama-sama pada tanggal 2 April 2021, maka mereka akan berlatih kembali pada tanggal berapa?
itu ya. Diketahui jadwal kegiatan eskul kelas 5 adalah 3 hari sekali dan kelas 6 adalah 2 hari sekali. Mereka berlatih secara bersama-sama pada tanggal 2 April 2021. Nah, pertanyaannya, pada tanggal berapa mereka akan berlatih secara bersama-sama kembali? Nah, kita mencarinya bagaimana? Dengan menggunakan kelipatan. Kelipatan berapa, Nak? Ayo. Kelipatan 3 dan berapa? Kelipatan 2. Tadi kan kelas 5 3 kali. Kelas 6 berapa kali? 2. Nah, kelipatan 3. Coba siapa yang mau maju untuk menuliskan kelipatan 3? Kelipatan 3 berapa aja? Tadi kan sudah jelaskan. Tulis 3-nya dulu. Nah, terima kasih. Terus, yang kelipatan 2, siapa yang mau menuliskan? Ayo, coba Ain. Kelipatan 2. Tulis angka 2 dulu. Angka 2-nya ditulis dulu, Ain. Dari kelipatan 3, kelipatan 2 sudah kita peroleh itu ya. Nah, sekarang dari kelipatan 3 dengan kelipatan 2 kita dapatkan bilangan-bilangan ini. Nah, bilangan dari kedua kelipatan ini bilangan berapa yang sama? 6. Berapa? 6. Nah, angka 6 ini merupakan bilangan 6 ini merupakan apa? KPK. Apa KPK? Kelipatan persatuan terkecil. Jadi KPK dari 3 dan 2 adalah berapa? Berapa? 6. Jadi setelah kita peroleh KPK-nya angka 6, kemudian kita hitung di tanggal berapa mereka berlatih bersama-sama. Di tanggal berapa? Tanggal berapa tadi? Tanggal berapa soalnya tadi? Tanggal 2 April. Nah, kemudian kita ketemu KPK-nya 6. Nah, dari tanggal 2 April tadi ke 6 harinya itu bertemu lagi di tanggal berapa? Tanggal berapa itu? Tanggal 8. Jadi kita hitung dari tanggal 2 ditambah 6 hari lagi, 6 hari. Tanggal berapa? Kita hitung dari tanggal 2. Terus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi mereka akan berlatih secara bersama-sama kembali, yaitu setelah 6 hari di tanggal 8 April 2021. Kita akan melakukan kegiatan diskusi ya. Nah, coba di sini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Berarti satu kelompok ada 4 orang, ada yang 5 orang. Silakan kalian pilih kelompoknya sendiri-sendiri. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja untuk kegiatan diskusi hari ini ya. Yang nggak mengerti boleh. Ya. Ini dibuat. Ibu harus ditulis. Sebentar. Sudah, diskusi kita sudah selesai. Nah, sekarang Ibu akan memanggil setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Nah, sekarang untuk kelompok 1, kelompok B, silakan maju semuanya.
untuk soal nomor 1. Silakan maju semua. Kelompok lain menanggapi ya dari hasil diskusi kelompok BEAS. Ya. Ayo. Berjajar 4. Silakan dibacakan BEAS. Hasil untuk nomor 1. Yang lain tolong disimak hasilnya, dilihat. Dari kelipatan 4, kami memperoleh 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan 40. Hasilnya sama atau berbeda? Sama. Nah, jadi hasil yang diperoleh dari kelompok 1 benar atau salah? Benar. Ya. Nah, silakan kelompok 1 boleh duduk. Kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kegiatan diskusi kita sudah selesai. Kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, silakan. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan BEAS. Kami telah melihat Video. Terus latihan kuda kepang bersama jadwalnya. Dari situ kami dapat mencari kelipatan persekutuan dari bilangan yang ada di jadwal. ya, kemudian menemukan apa lagi? Mencari kapan mereka berlatih bersama. Iya, kapan mereka berlatih bersama. Jadi anak-anak ya, dari materi pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, kita belajar mencari, menentukan KPK dari jadwal kegiatan eskul kuda kepang. Kegiatan eskul ini kita laksanakan di sekolah kita ya. Dari kegiatan eskul tadi kita bisa mencari bilangan kelipatan bilangan yang ada di jadwal. Kemudian kita cari apa? KPK dari bilangan yang ada di jadwal tadi. Punya soal ya dari materi yang sudah kita pelajari. Ini ibu bagikan soalnya, silahkan kalian kerjakan ya. Silakan dikumpulkan ke depan. Dari hasil yang diperoleh ini yang dikumpulkan, hasilnya sudah bagus-bagus semua. Berarti anak-anak sudah paham materi yang kita pelajari hari ini. Kita semangat dan tetap ceria. Kita akan melakukan tepuk semangat. Silakan kalian berdiri semua. Galih pimpin kawan-kawannya. Ayo, silakan. Tepuk semangat. Silakan duduk kembali. Tadi waktu mau belajar kelas kita bersih. Nah sekarang coba kalian lihat di sekeliling kalian, di meja, di kursi. Kalau ada sampah silakan kalian ambil, barang masukkan ke kotak sampah. Baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu dari daerah Jawa yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Silakan kalian berdiri semua. Solid Kids. Gundul pacul-cul, gembelengan, nungi-nungi wakul-kul, gembelengan. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
Nah sekarang silakan dipimpin doanya. Yusuf maju ke depan, dipimpin kawan-kawannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Hari ini ya Ibu ucapkan selamat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.